Baik, kembali lagi bersama saya Yusuf Guspianus Naga. Karena di video sebelumnya kita sudah menghubungkan folder kerja kita ke Visual Studio Code atau kode editor, maka di video kali ini kita akan membuat user interface-nya. Sebelum kita membuat user interface-nya, kita buat database-nya terlebih dahulu. Ini saya aktifkan examnya agar kita bisa masuk ke PHP-nya. Nah, di sini database-nya sudah saya buat dengan nama DB rekam medis. Kita lihat strukturnya. Yang pertama karyawan, untuk kita dari atas karyawan. Nah, karyawan ini berisi 10 atribut. Mulai dari ID karyawan, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat telepon, email, pekerjaan, dan password. Pasien, berisi 9 atribut. Mulai dari nama, ID pasien, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat telepon, email, dan password. Kita berurutan saja. Di sini mulai dari bawah, dari ruang. Nah, untuk ruang ini beruang, di sini ada ruang dan kamar. Untuk ruang ini berbeda. Ruang ini misalnya seperti ruang dokter, ruang perawat, ruang bedah. Sedangkan kamar ini kita berurutan dulu. Nah, resep ini terdiri dari 7 atribut. Ini berisi ID resep untuk memberikan resep obat, ID obat, dosis, harga, satuan, jumlah, dan ID karyawan. Rekam medis ini berisi tentang rekam medis yang sudah didiagnosa oleh dokter itu sendiri. Untuk rekam medis ada 22 atribut. Kemudian rawat inap berisi 6 atribut. Nah, di sini ID karyawan karena ada karyawan penerima, karyawan jaga, sehingga di sini kita beri komentar karyawan pendaftaran. Ini karyawan untuk pendaftaran. Nah, poli. Poli ini berisi 2 atribut, hanya 2 atribut yaitu ID poli dan nama poli. Sedangkan penyakit juga berisikan 2 atribut, yaitu ID penyakit dan nama. Nah, pastinya sudah kita jelaskan. Obat berisi 7 atribut, yaitu ID obat, barcode, nama obat, harga satuan, satuan wujud, dan ketersediaan obatnya. Karyawannya sudah kita jelaskan. Kemudian kamar. Kamar berisi 4 atribut. Di kamar, misalnya kamar, ini kamar untuk rawat inap, berbeda dengan ruang. Ini kamar untuk misalnya kamar melati, mawar. Jadwal karyawan ini ada 7 atribut. Ini berisikan jadwal jam kerja semua karyawan, termasuk dokter. Dia akan ditampung di sini. Kemudian dokter poli berisi ID dokter, poli, ID poli, dan ID karyawan. Detail perawat jaga berisi 3 atribut, yaitu ID detail perawat jaga, ID karyawan, ID rawat inap. Detail di tabel detail perawat jaga ini dia berisi tentang
nama karyawan dan rawat inap, ID rawat inapnya. Detail penyakit ada 3 atribut, ID detail penyakit, ID rekam medis, dan ID penyakit. Detail keahlian dokter berisikan 3 atribut, yaitu ID detail keahlian, ID karyawan, dan ID keahlian. Di ID keahlian dokter ini menampung nama dokter dan keahlian dokter. Di sini satu dokter bisa mempunyai lebih dari satu keahlian. Kemudian cek kebersihan ruang. Ada 5 atribut. Ini dia akan menampung kebersihan ruang. Dan tugas untuk membersih atau memonitoring ruang adalah cleaning service. Begitu juga dengan cek kebersihan kamar, yaitu ID cek kebersihan kamar, ID tanggal, ID kamar, status, dan karyawan. Jadi untuk di database DB rekam medis ini terdapat 18 user, masing-masing user. Sedangkan di dalam usernya ada beberapa tabel dan atributnya berbeda-beda. Nah, ini adalah tabel-tabelnya. Untuk video kali ini saya hanya jelaskan tentang isi dari database yang sudah saya buat, tabel-tabelnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.